Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat kartu inventaris ruangan atau disingkat dengan KIR. Kita akan menggunakan rumus Excel sehingga nanti kartu inventaris ruangan ini bisa kita buat secara otomatis. Dalam kesempatan ini kami mengambil satu contoh nama sekolah yaitu SD Tunas Bangsa, dan ini hanya sekedar contoh sehingga misalnya ada kesamaan itu hanya kebetulan. Kartu inventaris ruangan merupakan suatu daftar yang berisi nama-nama barang inventaris yang berada dalam satu ruangan. Kartu inventaris ruangan ini sering dicetak dan ditempelkan pada setiap ruang yang ada di suatu kantor, mungkin perusahaan, sekolah, lembaga, ataupun instansi. Untuk memberikan gambaran seperti apa nanti hasil dari pembahasan ini, misalnya ini SD Tunas Bangsa, ada daftar ruangan meliputi kepala sekolah, guru, kelas, dan ruangan yang lain. Kita akan melihat daftar barang inventaris yang ada di ruang kepala sekolah misalnya. Maka di sini secara otomatis akan menyajikan daftar nama-nama barang inventaris yang ada dalam ruangan kepala sekolah. Contoh lagi misalnya untuk ruang guru, maka di sini juga akan secara otomatis menyajikan daftar nama barang-barang yang ada di dalam ruang guru. Kemudian untuk kelas, untuk contohnya misalnya kelas 4, ini juga secara otomatis akan menyajikan daftar nama-nama barang yang ada di ruang kelas 4. Untuk penyajian ataupun pembahasan pembuatan kartu inventaris ruangan dengan menggunakan rumus Excel ini, kami sudah siapkan 4 sheet, yaitu sheet pertama, sheet BI ataupun buku inventaris, kemudian sheet kedua, sheet KIR ini yang kita baru saja sampaikan ataupun baru saja kita bahas. Hasil yang akan kita dapatkan nanti seperti ini. Kemudian untuk rumus, nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana membuat rumus kartu inventaris ruangan. Nanti kita akan membahas di sini untuk rumus baik itu di pilihan ruang, kemudian maupun di masing-masing kolom dalam format kartu inventaris ruangan. Kemudian sheet ruangan, ini berisi daftar nama-nama ruang yang ada di dalam hal ini di SD Tunas Bangsa, dan ini bisa disesuaikan dengan nama-nama ruang yang ada di apakah itu perusahaan, instansi, maupun lembaga. Baik, kita mulai. Di sini untuk sheet BI, yaitu buku inventaris, di sini berisi daftar nama-nama semua barang inventaris. Jadi misalnya ini ada berapa ini jumlahnya? Ada 331 jumlah barang inventaris yang ada di SD Tunas Bangsa ini. Terkait dengan bagaimana cara pengisian buku inventaris, ini sudah pernah kami sampaikan pada video kami sebelumnya. Silakan teman-teman bisa melihat di video kami sebelumnya tentang cara pengisian buku inventaris. Kemudian setelah BI, ini sebagai daftarnya, kita masuk di sheet rumus. Nah, di sini untuk rumus, agar mempermudah kita memahami, maka kita tampilkan dulu terkait dengan tampilan, yaitu untuk formula bar dan heading, sehingga nanti kita bisa melihat uraian rumus yang digunakan. Kemudian kolom dan baris, ini kita tampilkan dulu. Kemudian setelah itu kita buat dulu untuk settingan pilihan ruangan di sini. Nah, di sini kita menggunakan data validation. Jadi klik dulu data, kemudian kita pilih data validation,
Kemudian kita klik di sini. Di sini ada beberapa pilihan. Silakan teman-teman pilih yang list ya. Kemudian untuk source ruang ini silakan diblok untuk daftar ruangan yang telah dibuat pada sheet ruang. Jadi diblok semua. Kemudian kalau sudah, klik OK. Selanjutnya kita cek dulu apakah di sini sudah muncul pilihan nama-nama ruang sesuai dengan yang sudah kita buat. Ini sudah muncul. Selanjutnya adalah kita akan membuat rumus untuk isian tabel ini. Sebelumnya untuk format tabel, di sini yang kami sajikan ada 15 kolom. Namun demikian untuk format ini bisa teman-teman sesuaikan ya dengan mungkin keinginan ataupun selera daripada teman-teman semua. Ya, menyesuaikan dengan mungkin kantor atau mungkin lembaga ataupun instansi teman-teman semua. Nah, di sini kami menggunakan satu kolom bantu, yaitu pada kolom B. Di sini kami tempatkan rumus, silakan teman-teman perhatikan rumusnya di sini. Jadi ada if error, small, if, count if, ini H4, H4 itu adalah ini. Jadi ini H4. Kemudian BI, B11 sampai R341, ini adalah mengambil data yang bersumber dari sheet BI, dari B11 sampai dengan R341, berarti ini B11, sampai dengan R341, berarti ini di blok ya, yang tadi di blok. Nah, di sini, ini sampai dengan R341. Kemudian, match, kurung buka row, ya. Kemudian BI, B11 sampai R341, row, kemudian BI, B11, R341, kemudian titik koma, kemudian tanda petik 2 di atas ini, kemudian rows, kemudian B11 sampai dengan D11 ya. Ini silakan diperhatikan dan bisa langsung dicoba rumus ini. Kemudian kalau sudah, ini silakan bisa di drag ya, drag ke bawah sampai dengan jumlah baris dengan perkiraan jumlah barang terbanyak yang ada di dalam satu ruangan. Misalnya di sini untuk barang terbanyak diperkirakan sampai baris 200. Selanjutnya adalah setelah kita membuat rumus pada kolom bantu tadi di B11, kita buat untuk rumus yang ada di nomor urut. Nah, nomor urut ini nanti secara otomatis akan terisi untuk C11 ataupun untuk nomor yang pertama ini menggunakan rumus if D11 sama dengan 0, maka 0 jika tidak 1. Artinya jika pada sel D11 ini 0, maka untuk nomor urut di C11 ini akan 0. Namun jika pada D11 ini terisi, maka untuk nomor urut pada C11 ini akan terisi dengan nomor 1. Kemudian untuk yang nomor di bawahnya, C12, ini menggunakan rumus, if D12 sama dengan 0, maka 0, ya titik koma, tanda petik di atas 2 ini, 0, titik koma, kalau tidak, C11 plus 1. Artinya jika pada D12 ini 0, maka pada C12 ini akan 0. Jika di sini tidak ataupun terisi, maka nomor yang ada di C12 ini adalah C11 plus 1. Artinya jika di sini sudah terisi angka nomor 1, kemudian di sini terisi, maka di C12 akan terisi otomatis nomor 2. Nah, silakan ini juga di-copy ke bawah sampai dengan perkiraan jumlah barang terbanyak yang ada dalam satu ruangan. Misalnya tadi 200.
Ya, kemudian di paste. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita akan membuat rumus untuk kolom 2 sampai dengan kolom 15. Silakan teman-teman perhatikan untuk D11, ini rumusnya if error, kurung buka VLOOKUP, kemudian kurung buka lagi B11, jadi menggunakan tadi rumus yang ada di kolom bantu, ya, B11, kemudian BI, dengan menggunakan dasar data yang ada di BI untuk B11 sampai dengan R341. Ya, jadi di sini menggunakan rumus yang ada di B11, kemudian dengan sumber data yang ada di BI untuk B11 sampai dengan R341 pada kolom 2. Ini pada kolom 2 kita lihat kode barang pada BI. Ya, ini kolom 1, ini kolom 2, kode barang. Maka di sini nanti akan terisi kode barang sesuai dengan yang ada di buku inventaris. Kemudian kita buat lagi, atau kita kopikan saja di sini. Ini rumus yang sudah kita buat pada D11. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan sampai dengan kolom yang ke-15. Ya. Selanjutnya di rumus kolom 3 ini ataupun register, ini kita sesuaikan dengan kolom yang ada di BI. Ya. Kita sesuaikan dengan kolom yang ada di BI. Kita lihat untuk register pada kolom berapa di BI. 1, 2, 3, ini register. Kemudian maka pada rumus, ini kita ganti angkanya menjadi 3. Ini maksudnya pada kolom yang ketiga. Kemudian untuk nama jenis barang, ini kita lihat di BI. 1, 2, 3, 4. Pada kolom yang keempat, sehingga di sini juga kita ganti dengan angka 4. Demikian juga untuk kolom kelima sampai dengan kolom yang ke-15. Di kolom 15 ini pada kolom yang 17 di buku inventaris, sehingga dalam rumus kita tuliskan 17. Kita lihat di BI, keterangan pada kolom 17. Kalau sudah, kemudian kita copy pada kolom 2, kita copy sampai dengan jumlah baris yang diperkirakan mempunyai jumlah barang terbanyak. Tadi misalnya 200, kemudian kita paste. Sudah? Kalau sudah, kemudian kita akan coba untuk rumus yang telah kita buat ini, misalnya untuk ruang kepala sekolah. Nah, di sini berhasil secara otomatis bahwa ruang kepala sekolah di sini menyajikan daftar barang-barang inventaris yang ada di ruang kepala sekolah. Kemudian kita coba lagi di ruang guru. Ya, menyajikan daftar nama-nama barang inventaris yang ada di ruang guru. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini pada kolom B. Di sini muncul nomor-nomor. Ini adalah nomor urut yang ada di buku inventaris untuk barang-barang inventaris yang ada di ruang guru. Ya, tadi misalnya sebelumnya untuk ruang kepala sekolah. Ya, di sini pada kolom B ini muncul nomor. Ini adalah nomor urut di buku inventaris yang merupakan daftar nama barang-barang yang ada di ruang kepala sekolah. Kemudian misalnya lagi kita mau melihat di ruang kelas 5. Ya,
menyajikan daftar nama-nama barang inventaris yang ada di ruang kelas 5. Dan di sini kolom B ini menyajikan juga nomor urut di buku inventaris untuk barang-barang inventaris yang ada di ruang kelas 5. Nah, selanjutnya, kalau kita mau mencetak ataupun mau ngeprint, ini biar mungkin tidak kelihatan, bisa kita hide, ataupun ini bisa kita kasih warna putih. Sehingga nanti pas dicetak atau di print ini tidak kelihatan. Demikian untuk pembahasan bagaimana membuat kartu inventaris ruangan dengan menggunakan rumus Excel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.